Minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa itu bulan 7 atau Kue Jie. Nah, jadi kalian udah tahu ya bedanya antara kue dan sen, udah tahu ya. Kue itu apa? Kue itu arwah leluhur atau manusia yang tidak ada altar sembahyang. Jadi tidak disembayangin secara rutin ya. Jadi kalau misalkan ada istilah kue, ini ya kue. Nah, ini kue namanya. Kue ini bukan setan, bukan hantu. Ya, kalau sekarang kan umumnya kan bilangnya kue cie, festival hantu lapar, atau disebut juga kue apa? Kue Yue, bulan hantu katanya. Nah kan nggak begitu. Kue yang dimaksud ini adalah arwah manusia yang tidak disembahyangi secara rutin. Maksudnya apa? Tidak ada altarnya. Jadi untuk bulan 7 ada selain persembahan leluhur yang memang wajib ya kita lakukan kalau kita di rumah ada altar leluhur, juga kita menyembahyangi kue. Apa itu kue? Arwah yang tidak pernah disembahyang atau arwah manusia yang tidak rutin disembahyang. Kalau leluhur kita atau misalnya bapak ibu di rumah yang kemudian punya altar leluhur di rumahnya, kan disembahyang itu cein, cago ya, apa lagi? Hari-hari besar seperti bulan 7 nih, cengkeh, sembahyang kan? Itu bukan kue, itu disebutnya sen. Sen itu bukan dewa, kan? Kalau preferensi kita itu bukan dewa. Sen itu lebih kepada, kalau malaikat juga sebetulnya saya suka setuju nggak setuju, karena apa? Kalau malaikat itu ini kan bahasa serapan. Malaikat itu istilah agama apa? Kalau enggak Islam, Kristen, ya, jadi agama samawi itu malaikat mereka. Mereka itu adalah memang makhluk adikodrati yang memang diciptakan oleh Tuhan kan gitu. Selain manusia. Kalau kita bayangin, kalau pangkong itu orang apa bukan? Orang. Jadi dari orang bisa jadi sen, masuk jadi malaikat. Ya. Siapa lagi? Tian Sang Semu. Tian Sang Semu itu maco. Ya, maco. Itu Lin Moniang namanya. Itu kan manusia. Kenapa dia bisa jadi sen? Quan Kong kenapa bisa jadi sen? Kenapa Lin Moniang bisa jadi sen? Kenapa Nabi Kongcu bisa jadi sen? Karena apa? Ada altar pemujaan. Itu yang beda. Maka leluhur kita di rumah itu juga sen. Cuman konteksnya bukan sen untuk umum, ngerti, untuk umum buat semua orang bukan, tapi sen keluarga. Disebutnya nation, nei itu dalam ya. Nei itu dalam, jadi sen di dalam, ada sen keluarga, sen buat kita, maksudnya buat anak cucunya. Kalau Kwankong itu waisen, Limonia itu waisen, sen luar, maksudnya sen secara umum. Makanya videonya itu ada, siapapun boleh datang kan. Tapi kalau leluhur kita sendiri yang datang siapa? Keluarga. Oke ya, jadi paham sampai situ ya. Saya nggak akan ulang lah ya. Nah sekarang kita mau bicara sedikit tentang apa itu King Ho Peng atau King Ho Peng. King Ho Peng. Saya sih lebih senang sebutnya King Ho Peng. Jadi kalau hoping itu apa? Ya dialektik, kayak saya nggak mau bahas masalah lafaz. Tapi kalau orang kita tuh lebih cenderung, karena kita apalagi Bogor, Hokiannya Hokian. Kalau kita lihat ya, turun Hokian tuh Hokian Changco, Ciangciu. Jadi misalkan lafal I biasanya kita baca E. Kalau Jawa itu kan dia biasanya cimbing ya. Kalau kita apa? Cempe, nggak ada kita nggak cimbing.
Witek Tong Hian dulu ya. Kalau dialektika Jawa Tengah biasanya tulisnya apa? Witik Tong Hian. Jadi hamyu itik. Kalau kita hamyu itek. Mereka kausing, kita nggak kausing. Nah, jadi King Hopeng. Hopeng itu apa? Ini tulisannya jelek, bodo amat lah ya. Jarang nulis begini. King Hopeng. Cing itu hormat, menghormati. Ingat, montong aja kalau hormat bukan cuma sekedar hormat gini, tapi ada ritualnya. Maka bisa dibilang ini sembahyang penghormatan. Hopeng, apa itu hopeng? Awan. Kita kan hopeng ya. Ho itu baik, bagus, baik. How itu bangyo, teman. Jadi hopeng itu sahabat, teman baik. Cuman jangan salah tafsir nih. Hopeng yang dimaksud itu bukan hopeng teman baik. Kalau ngomong teman baik, maksud teman kita disembayangin. Saya soal sama Lena, kita hopeng ya Len. So yang saya sembayangin. KHD-nya hati-hati. Nah, hopeng ini mengacu kepada apa? Nah, maka ada istilah tadi kita sempat singgung. Kalau di kelenteng itu ada sembahyang apa? Sembahyang rebutan disebut sembahyang apa? Cio itu begini. Aduh, bener kan? Lupa saya. Cio. Nah, ini cio, ini ko. Cio itu artinya tuh merampas. Rebut. Ku itu maksudnya kutu. Kalau sekarang itu lihatin kan anak yatim. Jadi sebetulnya ku itu maksudnya sendiri, kesepian, yang sendiri kan. Kalau kita ibaratkan anak yatim itu anak apa sih? Yang sendiri kan, yang tidak terawat gitu loh, yang udah gak ada orang tuanya. Ku, ingat tapi ini kunya bukan berarti ku anak yatim. Kunya itu maksudnya ku. Nah ini nih hurufnya nih, tambah lagi, pusing-pusing deh ya. Kun ini arwah yang sendiri, arwah kesepian, arwah yang galau, jomblo. Ini kohun namanya. Nah, yang disebut hopeng ini, hopeng mengacu kepada kohun, kuhun, arwah yang jarang dibelai, jarang disembahyang. Jadi paham ya? Nah, maka disebutlah hopeng itu adalah arwah yang setia, yang sendiri. Maksudnya sendiri itu bukan sendiri. Ya gitu, saya ngomong alam arwah nih. Kemarin saya mau sedikit share saja. Kemarin penasaran kan, ada katanya seminar tentang bulan 7. Jadi ngomongin tentang hantu, untuk selokan di pohon gede, jadi kemana-mana lihat. Saya nggak mau ngomong masalah itu deh. Tapi substansinya adalah ketika kita bicara arwah kesepian itu maksudnya adalah saat tidak ada lagi keturunannya yang mengingat spirit leluhur. Itulah yang menjadikan ini namanya inilah hopeng. Maka untuk sekarang ini saya sih lihat mungkin belakangan sih dia tulisannya disebutnya Keng Hopeng itu bukan tulis hurufnya bukan ini lagi, tapi begini, cingnya sama, ya sama cing gitu ya, haunya jadi he,
tuh nih. Ping. Jadi ping itu kan kedamaian, itu harmoni, pingnya ping'an, selamat. Sembahyang untuk kedamaian dan keharmonisan alam sama. Maksudnya tuh Jitwe itu kan biasanya kan kalau kita bagi yang hidup kita berbagi. Nah, bubur ada. Bagi yang dimensi lain alam sana kita juga sembahyang. Maka jadilah kedamaian dunia. Nah, jadi sekarang jadi tahu ya yang disebut hopeng itu apa? Kuhon itu apa ya tadi tuh? Kue. Yang sifatnya kue. Allah yang tidak saya ulangi lagi kepada Bapak Ibu semua dan Kocin semua, kita nggak usah repot. Kalau misalnya di rumah nih yang punya meja abu mau sembahyang Jitwe harus nggak boleh keduluan sama bio, nggak begitu. Karena kalau di altar leluhur itu yang kita kalau sembahyang yang ada altar leluhurnya itu udah bukan kue lagi, ya bukan kue. Jadi dia bukan kue tapi jadi sening gitu. Beda sembahyangnya. Masa leluhur kita yang tiap cek capgo kita panggil, kita sembahyang, kita hormati ya. Sembahyang besar juga kita hormati, kita sembahyangin. Apa iya bulan 7 acolok-acolokan kabio minta dahar begitu? Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu dalam arti yang kita sembahyang makan apa sih? Karena ingat tuh kalau wang ada dulu tuh toko Konghucu ya zamanan namanya Wangcong. Itu kitabnya namanya Lunhang. Kita belum diterjemahkan juga. Tapi saya ya cek lah ya, walaupun belum kita sudah baca. Wangcong itu bilang, roh manusia itu itu kan kemampuan sadar, ilmu. Kalau orang, bukan orang, katakanlah kalau arwah itu, spirit itu nggak punya kesadaran. Maksudnya nggak punya kesadaran dalam arti kayak manusia gitu. Ngelihat ini pengen ngejailin gitu. Ada apa? Kayak film Susana gitu ya. Si Bokir lagi jaga. Tiba-tiba jadi ini tukang bakso gitu. Tahu karena oh ini enak nih. Oh, seneng nih kayaknya nih kalau gua jailin dia. Gitu, bisa begitu. Kalau Wangcong bilang enggak gitu. Kalau sudah pulang ya kurang. Tapi saya tidak mau membahas masalah hal itu. Sorry, Nabi Kongcu. Tidak mau terlalu terjebak kita bahas-bahas masalah itu karena ujung-ujungnya kita apa? Terjebak pada suatu pemahaman yang belum tentu kita juga paham dan tahu. Saya sering bilang ya sama siapapun, tak rumah adik-adik saya nih. Coba, kalau saya tanya sama bapak ibu semua, ngegambar apa sih yang paling gampang? Bukan gampang. Bukan. Kalau ngegambar itu apa yang kalau kita lagi ngegambar itu apa yang paling bukan paling gampang, yang paling susah? Atau jangan paling susah, bener paling gampang. Paling gampang apa? Gak usah, masa sih? Hah? Kan paling gampang tinggal gini-gini doang. Ayo, apa? Apapun itu. Bukan. Masa? Kalau ngomong lingkaran kan lingkaran, mau yang gede, yang kecil dan lain sebagainya itu gampang gitu. Ayo, jadi apa? Gambar setan. Ketika saya gambar apapun, kan nggak ngeliat tuh. Bisa percaya nggak orang? Percaya. Karena apa? Kan nggak ngeliat. Yang digambar misalkan saya gulingnya kecil, matanya belok ini ya bung tuna misalkan dia. Oh ini mah kecil dan lain sebagainya.
Anda bisa langsung percaya nggak? Bisa aja percaya. Bagi yang percaya, kenapa? Karena dia nggak melihat. Ya, saya pun melihat. Mana itu sangat bahaya. Kabur. Saya pun melihat. Apa coba? Saya pun melihat. Mohon. Jadi intinya kita jangan terjebak di situ, ya. Kita jangan ngomongin itu dulu deh. Kita ngomong yang bermanfaat buat hidup kita aja. Kata Nabi kok. Bukan berarti itu nggak ada, itu ada, tapi kita jangan terjebak di sana. Kita menghormati, menyembayangi atau percaya, meyakini adanya roh, kata Nabi, tetap harus menjaga jarak. Yang terlalu dalam. Kalau udah masuk ke dunia, ke hal kayak gitu, ini bisa kemana-mana, bisa kacau. Betul ya? Akhirnya kita bahasnya tentang hal-hal yang sebenarnya kita sendiri belum tentu tahu itu benar atau enggaknya. Iya, yang kayak ini, kayak misalnya pocong nih, kan muslim diikat, dipocongin, kenapa jadi berdiri berdua? Aku no komen ya, tapi intinya kayak gitu. Makanya itulah, soalnya saya bilang kan nggak guna kita bahas gitu, sebetulnya nggak guna. Karena apa? Ya tiap-tiap daerah aja setannya beda-beda. Coba kita ngomongin sundel bolong sama orang Amerika percaya. Ketika orang Amerika bicara pampir ke kita, apa kita percaya? Tambah lagi orang Cina bilangnya zombinya orang Cina nih pampir kayak begitu, apa kita percaya? Kan beda-beda. Makanya kita jangan terjebak di sana. Tapi kita kita percaya bahwa dimensi lain itu ada, kita hormati, tapi kita jangan masuk di dalamnya. Bahaya. Jadi nanti kita nggak siopeh ntar ya. Nah, saya kira tentang King Hoping kayak begitu. Jadi intinya adalah sembahyang kepada para arwah yang tidak disembayangi secara rutin, itu aja. Bukan berarti kue itu setan, bukan. Jangan artikan setan apalagi hantu atau setan, bukan ya. Tapi arwah yang memang tidak ada altar. Ingat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nggak usah khawatir, nggak usah ragu, sembahyang nggak usah diburu-buru dengan bio. Oh, bio mesti lah, lamun bionya udah duluan, nanti si mama si papa lari ke bio minta makan gitu. Nggak ada kayak gitu. Beda. Leluhur kita yang ada altar itu namanya sen, bukan kue. Sedangkan yang disembahyangi pada bulan 7 itu, yang secara umum disebutnya kue. Maka disebutnya kue cie, perayaan atau festival kue. Arwah-arwah yang ya tadi kohun ini ya, yang sendiri, sepian, yang galau, atau tadi calung-calungkan ku anak cucuna. Ya jadi gitu ya, pemahaman sekarangnya seperti itu. Jadi jangan sekarang nggak usah galau, nggak usah gundah, takut leluhur kita kebiong gitu, enggak. Gampang ya, Kim disembayangin di mati. Ingat, ada ongkos kirim. Bayang leluhur Ya. Mau yang reguler, mau yang ekspres, mau yang Sunday. Jadi mau yang mana? Mau yang manjur gitu ya? Ini beda-beda nih harganya. Bisnis aja. Tapi memang sekarang banyak di bisnis sih. Lihatin aja. Bikin papan nama leluhurnya. Ayo harganya sekian. Supaya pinan. Ya, tapi ya nggak apa-apa selagi mungkin tujuannya untuk dana pengembangan kelenteng atau makin kan ya. Yang penting tujuannya jangan disalahgunakan. Saya mau komen deh gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum nanti kita berlanjut ke pembahasan yang tadi Cikudi. Ya, udah paham ya? Nah, kemudian juga bedakan antara Ciopo yang disebut rebutan itu, supaya rebut itu dengan King Hoping. King Hoping itu merujuk kepada sembahyangnya. Nah, yang kita sembahyang ya, itu namanya King Hoping. Ciopo itu kan sebetulnya adalah tradisi selatan, orang selatan, Minang.
Jadi Tiongkok Selatan, sekarang tuh kayak Taiwan gitu ya, termasuk Taiwan. Itu mereka tuh kalau bulan 7 Pak bikin festival namanya Choco Chiangku. Jadi orang-orang berlomba-lomba gitu ya untuk merebut, saling berebut sajian, makanan, bahkan sekarang seolah jadi games, jadi taruh bendera, finish duluan gitu ya. Itu yang menang tuh itu dapat diberkati kan, itu dapat berkah kan gitu. Siapa? Jadi perebutan. Siang itu rebut, ku tuh ya di ku. Nah lucu, jadi ku-nya bukan yang menuju ke arah. Jadi yang hidup jadi ku, yang rebutan kan orangnya. Sikut kiri, sikut kanan, ambil ini. Tadi kayaknya saya di-share sama di salah satu grup. Ada. Kita kan miris, ya begini. Bukan berarti kita jelek-jelekin orang, ya, tapi maksudnya ini jadi bahan untuk coba kita sama-sama. Ini ada di Facebook. Kita nontonnya ya. Saya cari dulu, ada tadi. Jadi bagaimana orang-orang tanpa peduli lagi dengan namanya kesusilaan, kepantasan, saling berebut. Ya mungkin kalau zaman dulu menjadi hal yang lumrah ya. Tapi kalau untuk yang zaman sekarang saya rasa, apalagi kalau yang nonton anak-anak kita, cucu-cucu kita misalnya, itu perspektif yang dibangun itu saya khawatir malah jadi negatif. Orang rebutan, kenapa enggak sih? Kalau memang niatnya mau membantu fakir miskin, yang disebut ku itu kan anak yatim, fakir miskin gitu ya, ya dibagiin aja. Habis sembahyang pergi. Jangan itu masuk ke dalam ritual sholat, ritual sembahyang, habis sembahyang cepet-cepet gitu. Jadi ada seolah-olah juga katanya ini ya. Jadi ini kan tradisi ya, tapi kita juga nggak bisa lain tradisi. Ini tradisi ya, bahwa dengan kegiatan seperti itu akan menakut-nakuti ya para hantu atau para kuil supaya nggak keganggu kan. Jadi bulan 7 katanya pintu neraka dibuka. Ini bukan versi kita ya, ini kita bicara versi Mincien ya, kepercayaan rakyat ya, Mincien Xinjiang ya. Saat bulan 7 katanya nerakanya dibuka, hantu-hantunya pada keluar, pelesiran di alam dunia, minta makan mana-mana, makanya disembayangin kan gitu. Akhirnya dengan adanya festival rebut-rebutan itu, karena gaduh, hatinya takut jadi balik lagi kan, itu kan jadi sebuah persepsi yang ya oke lah, menjadi sebuah hasanah budaya, oke lah, saya no komen ya. Tapi untuk zaman sekarang, dengan segala kemajuan pola pikir, teknologi dan lain sebagainya, hal kayak gini harus dikaji ulang. Apalagi kalau sampai dilitang gitu, jangan sampai. Atau kelenteng yang ada makinnya, jangan sampai kayak gitu. Oke ya, jelas ya? Ada ditanyain lagi? 8.43. Ntar lagi kita harus pulang, sudah malam. Soalnya udah kenyang 2 piringan. Gimana? Tadi Ciuning mau membahas tentang penyebutan Tuhan. Intinya begitu ya. Ada yang bilang kalau kita udah menyebut Wang Jian, ya, itu harus ditambahin dengan Sakti, katanya gitu ya. Itu. Jadi harus Wang Jian, Sakti, powerful. Jadi kalau nyebut Wang Jian aja nggak sah gitu. Maksudnya gimana? Kalau Wang Jian aja nggak boleh atau nggak sah? Mungkin lebih bagusnya atau Wang Jian. Oh iya betul. Kalau ngomong komplit, iyalah komplitnya. Wang Jian Sakti. Atau
Sebetulnya ada dua penyebutan, tapi janganlah nanti Anda bingung. Kalau baca kitab kuno, terutama misalnya kitab Chowli, itu memang kitab belum diterjemahkan ya. Ingat loh, kitab kesusilaan kita itu ada 3, bukan cuma Lici. Ada Yili, ada Chowli. Di Chowli itu disebutkan penyebutan Huang Bian Sakti, ya Tuhan atau Huang Bian Sakti, bukan cuma Huang Bian Sakti, ada lagi satu lagi Hao Kian Sakti. Terutama Jabadasi Han itu bukan pakai Huang Bian Sakti, tapi Hao Kian Sakti. Tapi intinya kita kembali ke yang tadi ya supaya nggak bingung ya. Huang Bian Sakti ya komplit ini. Tapi bukan berarti nggak boleh dipisah, nggak juga. Karena nanti, nah sayangnya kan ibu-ibu nih nggak mau belajar ini. Siapa yang mau belajar? Ain ya, Ari bisa dicek tuh di Lici, kalau nggak salah di bab Yueling ada penyebutan bagaimana dikatakan kepada sembahyang kepada Huang Bian, nah Huang Bian saja. Gak pakai sakti, tapi boleh dong. Ya. Kemudian kalau Pak Chen Kue yang pertama nyebutnya gimana? Pak Chen Kue 8 pengakuan iman. 1 ketuhanan. Satu apa satu? Wow. Sin Huang, nah itu sensit Huang, oke? Ya, jadi saya nggak mau bilang ini salah, ini benar nggak, tapi kita jangan terjebak masalah-masalah receh. Nah itu benar, iman yang pertama, dan di kitab suci pun ada Huang. Tapi memang kalau mau komplit, memang better ya, lebih baik ya ini. Belum ditanyain ke Andrinya. Tapi, sorry, kalau Nabi Kongcu, kalau ikutin Nabi Kongcu, dia cuma cukup sebut Kian saja. Iya. Tadi kan tante bilang Kian Tuhan. Nah itu sebetulnya lagi-lagi tuh politik. Nah, Bapak Ibu, Tocin juga harus tahu. Zaman Orde Baru kita kan nggak ada legal standing nih, seolah-olah ya Konghucu kan memang bukan seolah-olah lagi secara fakta kita tidak diakui, bukan tidak dilayani lah hak sipilnya. Bahkan di KTP kita bisa tentukan nama Konghucu sebagai agama kita, betul kan? Maka para tokoh-tokoh ini yang saya tangkap ya, leluhur kita dulu ya, para maksud kita, para tokoh-tokoh kita tuh sengaja menyebut Kian ini di garis miring Tuhan sebagai penekanan bahwa kita juga punya Tuhan. Tuhan itu adalah Kian. Sebetulnya kalau disebut Kian, yaitu Tuhan. Jadi nggak usah pakai Tuhan lagi juga nggak apa-apa. Misalkan kehadiran Kian yang Maha Besar udah cukup. Kalau sekarang kan kita udah paham tuh. Kalau dulu kan Kian Tuhan itu tuh sebetulnya ada satu upaya juga untuk menunjukkan, ngasih tahu sama orang, Konghucu itu juga ada Tuhannya ya ini. Kian. Jadi Kian adalah Tuhan. Maka kan dia pakai garis miring. Kian, gitu kan? Kian, dulu tuh Kian ya. Atau Tuhan yang Maha Esa. Kian Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Sebetulnya itu kan masalah politis saja. Politis sekali. Nah beda kenapa sembahyang kita nggak pakai babi, sampai samseng babi. Akhirnya di Ditang cuma pakai buah. Akhirnya tafsir macam-macam. Ada yang bilang, oh, Nabi Muhammad itu nggak butuh itu karena udah manunggal sama Tuhan. Lowong Han Taocu itu raja dari Han, itu adalah raja yang pertama sembahyang sama Kongzi di Kongmiao Kongzi di Jipu pakai Kailau. Bok, kambing. Nanti boleh dong. Jadi jangan kemana-mana, itu politis. Ya, jadi sembahyang aja kan gitu. Nggak pakai arak. Nanti ada nggak arak ditulis di altar? Ada nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa enggak? Karena secara tradisi, bukan secara tradisi, kultur Indonesia yang mayoritas kita tahu seperti ini,
Arak tuh nggak boleh. Dulu posisi kita tuh lemah sekali. Kalau misalnya kita kok ini nggak di ya dan praktek ya nggak diaku aja kok macam-macam ini diterobos semua. Kalau di kampung. Ini kan semain di rumah. Iya. Gitu. Agak di rumah kan nggak ada bukunya gitu loh. Kalau buku tata ibadah kan itu udah ekspos sekali, ada bukunya gitu loh. Makanya nggak ada samse, nggak ada arak, karena memang posisi kitanya lemah sekali, ya. Jadi kembali ke yang tadi, Huang Tian Santi, bagus, komplit. Tapi Anda menyebut Huang Tian, nggak masalah. Artinya tuh Huang Tian tuh Huang itu besar. Huang tuh besar tuh bukan besar tak ya, tak tuh ada besar tak, bukan tak tapi Huang tuh agung gitu, akbar, itu ya sekali, yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa dijangkau gitu. Huang Tian itu kan Tuhan, Tuhan besar, Tuhan maha agung, maha besar. Santi, sang itu atas, tinggi, atas luhur. Ti itu kaisar, raja, lord. Berarti apa? Tuhan maha agung, maha tinggi, maha luhur. Yang mau maha mulia terserah. Yang jelas dialah yang menguasai gitu. Seperti seorang kaisar, seorang raja di atas. Nah, itu memang jadi bertahu. Jadi santai saja boleh nggak? Ya boleh. Karena ada ayat ini, jangan bimbang, jangan ragu. Sakti, nah, sakti Tuhan yang Maha Kuasa, itu Tuhan melindungi kamu atau menyertai kamu. Ada ayat. Berarti sakti boleh nggak? Lawang itu ayatnya santi lindru. Jadi jangan terjebak pada sebuah hal-hal yang apa ya, leksikal gitu, yang kayak kamus gitu ya, nggak perlu. Yang penting kita pemahamannya tahu. Huang Tian boleh, Huang Tian Santi komplit, Santi ya boleh, karena di ayat di kitabnya ada Santi. Uwerwi Santi Lidru jelas Santi. Atau Lehu Santi itu di kitab biji. Le itu sembahyang khusus kepada Santi. Nah itu betul kan? Berarti Santi saja boleh dong. Ya? Atau Tian. Waduh, Tian udah di kitab-kitab susu kita itu Tian semua. Tian Ming Zhi Wei Xing. Ya. Firman Tian. Itulah dinamai watak sejati kan? Tian. Oke? Jadi tidak masalah. Mau nyebut Huang Tian Santi, mau nyebut Huang Tian, mau nyebut Santi, mau nyebut Tian, masalah. atau mau ambil kuno lagi pakai Hao Tian Santi, nggak masalah. Ada lagi misalnya di kitab-kitab seperti kitab-kitab Sanjak ada istilah Chang Tian, ada Min Tian, ada Hao Tian, banyak tuh. Katakanlah kalau misalkan bukan berarti kita meniru ya. Penyebutan Tuhan itu banyak di kita juga. Kan kalau misalkan kalau dalam Islam ada 99 asma Allah gitu ya. Ada 99 penyebutan Tuhan. Bukan cuma Allah saja. Kita juga ada. Bukan cuma satu atau Tuhan saja, bukan Tian saja. Setidaknya itu ada 4, 6, 7. Yang saya inventarisasi baru ada 9. Atau 9 penyebutan. Jadi nggak apa-apa dong. Ya, pilih aja mana yang Anda sukai. Yang penting tahu artinya, gitu ya. Huang Tian Tuhan Maha Besar, Santi Maha Kuasa. Ya. Oke? Ada lagi? Ini saya apa? Nanti kopeng jadi ya sebenarnya dapat apa itu? Apa mesti 2 sekarang mesti 4 ya. Sebetulnya kalau kita udah ada altar ini, kalau di atasnya bukan sembahyang itu kue, kan kayak campur sembahyang. Iya.
dihormati. Belum kalau minggu gitu kita main-main. Jadi main sendiri. Ini maksudnya main leluhur. Kalau bikin meja lagi ada lagi kan? Di 2 meja. Satu tetap ada sembahyang untuk leluhur kita yang memang kita rawat altarnya. Satu lagi memang untuk para sahabat. Silahkan, makanya nanti saya sih ini kan sekedar usul. Barangkali ada saudara atau famili yang katakanlah anak-anaknya sudah berbeda iman, tapi mungkin anak-anaknya itu kebetulan pengen adain sembahyang. Koordinir deh kita. Atau kalau perlu kita bikin surat pemberitahuan rumah. Yo, makin mau adakan sembahyang arwah umum. Siapa yang mau dalam tanda petik ya, titik doa buat siapa tulis namanya. Kita bikin nanti pakai bendera 5 warna, tulisin namanya. Biar apa? Biar kelihatan kita betul-betul mementingkan juga ya. Sembahyang itu nggak masalah. Ya nantilah tahun depan ya kita bikin tim riwinnya, kita sebarkan tuh, nanti kita akan bikin selebaran, boleh. Buat banyak lagi kayak gitu ya. Karena itu makin rata. Kenapa? Oke. Jadi kan juga itu makasin kita ada. Solo ya. Ya dia gitu tuh, suka ada dia juga gitu tuh, apa titik-titik apa nama. Boleh. Kalian kan nanti ya bukan berarti kita orientasi cari uang nggak ya? Ya biasanya kan juga ada dana kebajikannya untuk kita, gitu kan? Iya. Lihat ya, kelihatan kan begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita punya sanak famili, punya siapa, atau mungkin kita juga punya famili ya. Misalkan siapa yang mungkin kita lihat anak cucunya udah nggak ingat lagi. Ya nggak apa-apa, kita sebagai kita keponakannya atau saudara jauhnya mau kirim doa bareng-bareng di Litang gitu ya, ya kita sama-sama naikin di Litang pakai acara khusus kayak gitu. Yang penting jangan rebutan Samseng ya, karena habis Pokimji Bang Isanti weekend ke santai Rusdi juara Rusdi badannya paling gede. Ya jadi gitu, jangan salah persepsi lagi. Karena udah mulai tahu ya, sembahyang kue itu apa, sembahyang kue itu apa, yang disebut kue itu apa, yang disebut itu apa. Gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau usah sembahyang kok buru-buru. Sekarang tanggal 1, tanggal 2 udah sembahyang. Takut kedonan dong. Bio, kalau buru-buru bio sembahyang. Emang kita minta makan bio itu ya, karena beda ya. Kalau misalkan kita mau baktiin, kalau misalkan memang mungkin kita punya, saya bilang tadi ya, apakah itu famili kita yang udah lama berpulang tapi mungkin anak cucunya nggak pernah ingat, nggak pernah sembayangin dulu, dia meninggal secara pengucul misalnya ya silakan, nanti kita dilitang aja bareng-bareng, kita list namanya siapanya. Oke dia nanti yang naikin. Tinggal berani berapa? Mau yang ekspres? Mau yang langsung naik ke surga? Banyol ya. Kita jangan serius nih. Katanya saya mau di surga. Enggak. Angkonya kebelang dikit kan. Dana buat ditangin gedean dikit, jaminannya surga nanti bilang ya. Nanti nanti kita bikin apa? Ya ini kan sebetulnya tradisi, tapi ketika tradisi itu punya nilai yang positif ya kenapa enggak juga? Kan ada, kalau di bulan 7 itu ada yang umumnya sih orang tahu ya. Itu ada ritual namanya Cauhun Pupu. Jadi menyeberangkan arwah katanya. Biasa pakai perahu gitu. Oh, ini apa? Orang-orang, terutama orang-orang Tionghoa yang masih kental Tionghoaannya, seneng deh gitu, percaya. Apa kita bakar. Kalau perlu, Kokimji dananya gede,
motor asli kita bakar. Atau mobil sih satu ada nih, bakar aja udah. Pokoknya urusannya mungkin cium. Ya gitu ya. Oke lah, udah malam. Terima kasih.